Eksistensi produk lokal Indonesia tentunya memiliki kualitas yang tidak kalah dengan produk yang berasal dari luar negeri. Indonesia memiliki banyak sekali produk lokal yang dimiliki dan tentunya memiliki kualitas yang tidak kalah baik dengan produk asing yang saat ini sangat banyak masuk ke negara kita karena adanya arus globalisasi. Seperti Polytron misalnya, perusahaan elektronik terbesar Indonesia asal Kudus ini mampu bersaing dengan produk global dan dipercaya masyarakat karena keandalan dan kecanggihan teknologinya. Kualitas produk dari Polytron ini juga berhasil meraih kepercayaan masyarakat global. Tercatat, Polytron telah memproduksi jutaan tipe produk elektronik untuk pasar Indonesia hingga merambah ke mancanegara. Kini produknya telah tersebar di lebih dari 40 negara. Kesuksesannya dalam berinovasi pun membuat Polytron berhasil meraih penghargaan Best Local Innovation Brand dalam ajang CNN Indonesia Awards 2024 kelima di Semarang, Jawa Tengah. Di usianya yang hampir menginjak 5 dekade, Polytron pun optimistis dapat merajai merek elektronik baik di dalam Indonesia maupun secara global. Konsumen Indonesia semakin dimanjakan dengan begitu banyak pilihan produk elektronik yang berkualitas dan dengan harga yang semakin terjangkau. Akan tetapi rata-rata kebanyakan dari merek-merek produk elektronik ini adalah dari luar negeri. Nah, bagaimana dengan produk-produk elektronik yang dihasilkan di Indonesia? Produk elektronik nasional apakah diminati? Dan bagaimana juga apakah bisa bersaing dengan produk-produk elektronik dari luar negeri. Nah, Insight with Desi Anwar kali ini akan melihat ya bagaimana sebuah merek ya, sebuah perusahaan elektronik nasional mampu bertahan di tengah kesengitan ya, kompetisi di pasar elektronik. Saya sudah ditemani oleh Tekno Wibowo selaku Commercial Director dari Polytron. Nah, ini brand yang tentu saja sudah tidak asing lagi bagi kita. Pak Tekno, apa kabar? Baik, terima kasih. Iya, dan Polytron sekarang usianya 49 ya. Iya, 1 tahun lagi sudah setengah abad, luar biasa ya. Ini kalau kita lihat juga sejalan dengan evolusi dari teknologi itu sendiri. Kalau kita lihat mungkin dulu kita hanya punya di rumah itu ada satu TV, atau mungkin sebelum TV ada radio, kemudian ada TV, tapi sekarang begitu banyak gadget-gadget elektronik sampai satu orang bisa memiliki 2 atau 3 gadget. Mungkin kita cerita sedikit ya, 49 tahun Polytron bertahan, berevolusi, tapi juga harus mau tidak mau tetap berinovasi. Mungkin bagaimana caranya dan apa-apa saja dari perjalanannya yang perlu kita ketahui. Oke, kalau boleh dibilang Polytron pada saat kita mulai ya, kita itu awalnya kita banyak bekerja sama dan mendapatkan transfer teknologi lah ya, itu dari beberapa perusahaan. Salah satunya itu dari Salora di Finland ya. Salora itu di kemudian hari jadi Nokia sebetulnya. Yang kita tahu adalah dia pernah jadi rajanya di apa? Ya, di mobile ya. Mobile phone ya. Dari situ kita belajar bahwa kalau kita mau berhasil di industri ini, kita harus membangun research and development tim yang kuat. Ya. Jadi pada saat itu kita berkeyakinan bahwa kita nggak cukup cuma jadi sebuah manufacturer atau memproduksi, tapi kita harus punya R&D yang kuat sehingga kita bisa isi kepalanya. Tapi Pak Tekno ingat itu waktu itu produk yang pertama yang dikeluarkan oleh Polytron. Oke, kita waktu itu keluar pertama itu produk TV black and white ya. Black and white karena memang trennya waktu itu banyak merek-merek Eropa ya waktu itu berjaya di Indonesia. Waktu itu tahun 70-an ya? Ya, 70 sekian ya. Terus setelah itu kita mulai melakukan riset dan di situ kita bisa melahirkan kemudian TV berwarna tapi hemat energi. Karena waktu itu pemakaian untuk TV berwarna itu konsumsi listriknya cukup boros.
Nah, dari situ kita mulai terus mengembangkan kita punya tim kita, sehingga kita bisa menghasilkan banyak produk ya, mulai audio produk ya. Itu tahun berapa itu audio produk? Audio produk kita mulai tahun 85-an kira-kira. Contohnya apa saja audio produk? Kita punya waktu itu Grand Compo ya. Saya pikir kalau anak-anak yang mungkin tahun 90-an itu sekolah gitu ya, saya kira tiap ruangannya mungkin mereka akan punya Grand Compo karena waktu itu merupakan salah satu entertainment yang bisa boombox kayak kita sebut. Boombox. Besar-besar itu biasanya. Betul. Jadi ya dari audio kenapa kita waktu itu menjadi rajanya audio? Ya, basically kita bisa klaim seperti itu karena tadi dengan kekuatan R&D kita membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Ya, kayak misalkan konsumsi lagu kita kan banyak lagu-lagu yang dangdut segala macam, sehingga kita bikin supaya kalau dipakai kayak Polytron itu suaranya beda gitu. Sound systemnya ya betul. Nah ini menarik mengenai R&D kan dari awal, tapi kan awalnya itu transfer of technology, jadi istilahnya dari asing itu, dari Finland masuk ke Indonesia dan kemudian dikembangkan. Nah ini berapa lama proses transfer technology yang berlangsung sehingga ya SDM lokal itu sendiri sudah bisa lah melakukannya sendiri dan bahkan melakukan R&D dengan inisiatif sendiri. Betul. Kalau kita ngomong prosesnya cukup lama sebetulnya ya, karena kayak tadi audio itu kan kita baru bisa mulai produksi tahun 85-an. So, itu sudah 10 tahun dari awalnya kan. Tapi dari situ kita juga tidak berhenti untuk mencari partner ya. Juga kita banyak belajar dari pameran di luar negeri. Terus kita juga melakukan banyak kerjasama dengan universitas untuk kita bisa mengembangkan produk dan memberikan yang terbaik untuk konsumen di Indonesia gitu. Ya. Nah, kalau perusahaan Polytron itu sendiri berkembang bagaimana dari segi seberapa besar dan seberapa banyak produknya dan sampai saat ini ya kalau kita bisa lihat dalam perjalanannya itu. Oke, kalau kita dalam perjalanannya kita sebetulnya pernah mengalami pasang surut juga ya. Jadi waktu tahun 90-an itu kita menjadi rajanya untuk produk audio, dan untuk TV waktu itu kita lagi mulai berkembang ya industri TV di Indonesia. Waktu itu kita juga mulai naik menjadi market leader. Untuk TV waktu itu kita kerjasama dengan salah satu stasiun di Indonesia untuk menghadirkan teknologi stereo di TV ya. Terus dalam perjalanannya kita pernah mengalami krisis juga di tahun 97 ya. Tapi di tahun 98 99 kita mulai bangkit, terus kita membuat pabrik kulkas yang pertama di Indonesia. Dan jadi ada diversifikasi dari produk elektroniknya. Betul. Jadi karena kita punya visi untuk menjadi agent of change ya untuk kebutuhan home solution di Indonesia, sehingga kita menilai bahwa kita harus bisa memproduksi produk-produk yang tidak hanya TV, tidak hanya audio. Kita mulai dari kulkas atau lemari es ya, terus kita kembangkan juga dengan mesin cuci, ya, terus dengan air condition gitu ya. Dan jadi semakin lama semakin banyak ya, dan ini kan berarti bukan saja diversifikasi produk, tapi harus ada inovasi yang dilakukan sehingga R&D-nya kan juga semakin lama kan harus semakin fokus. Nah, fokus untuk R&D ini seberapa porsi dalam Polytron ini investasinya untuk R&D? Kita mungkin setiap tahun mungkin 5% dari kita punya laba itu selalu kita investasikan kembali untuk di research and development ya. Sehingga kita bisa menghasilkan inovasi-inovasi dari sisi produk, teknologi ya maupun servisnya. Ya, kita pernah bikin yang namanya itu produk hot and cool kalau pernah ingat ya. Jadi itu satu bentuknya seperti lemari es, tapi tidak hanya dingin, juga bisa dipakai untuk panas, tinggal untuk menyimpan makanan. Yaitu ini masih ada atau sudah tidak? Saat ini kita sudah berhenti karena sudah ada produk baru yang lebih baik lah gitu. Jadi kalau dulu kan orang masih ada kebutuhan ya, misalkan bulan puasa ya, masaknya malam, pagi tinggal makan, betul. Jadi itu keeping, ya. Betul. Nah sekarang udah banyak ini ya penghangat-penghangat yang lebih efisien lah. Kita cukup optimis ke depannya
EV ini bisa menjadi penopang dari Polytron. Setelah hampir setengah abad ini, hampir 50 tahun, sampai saat ini produk yang paling diminati ya, paling lengket dengan brand Polytron dan masih menjadi market leader itu yang mana-mana saja, Pak Tekno? Oke, kalau hari ini kita audio masih nomor 1, ya, kita punya market share mungkin 50%. Tapi audionya kan sudah berubah bentuk kan, kalau betul, sekarang audio dan lain betul, sebagainya udah kan benar berubah tidak. bentuknya berubah, tapi tetap satu alat rumah tangga yang menghasilkan suara seperti itu kan. Memang mungkin tidak ada lagi kebutuhan untuk mendengarkan CD atau DVD, udah nggak ada, semuanya streaming kan, sehingga kita juga punya produk yang bisa dengan teknologi Bluetooth, dengan teknologi Wi-Fi, ya kita beradaptasi lah gitu. Harus ada kalau bisa pakai ini voice command, betul, voice remote command, dan lain sebagainya. Jadi itu ya sekarang ya, trennya ya, trennya produk itu ya. Nah ini kan kita nasional ya, brand nasional, dan saya lihat tadi menarik ya Pak Tekno mengatakan tahun 70 kan biasanya elektronik itu dikuasai oleh Eropa, merek-merek Jerman kalau kita ingat ya saat itu, dan tahun 80-an mungkin gini Jepang sudah masuk gitu. Banyaklah istilahnya brand dan inovasi yang mereka lakukan ya. Kemudian tahun 90-an mulailah yang namanya Korea Selatan dengan merek-merek yang sekarang ini mungkin menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. 2000-an ini dan kesana saya lihat ini China sudah mulai mendominasi, tentu saja dengan harga yang jauh lebih bersaing juga. Bagaimana melihat tren ini dan bagaimana posisi Indonesia, kita tidak usah bilang di dunia ya, di pasar sendiri saja, bagaimana pasar domestik? Oke, kalau kita ngomong di pasar domestik, sebetulnya kita boleh berbangga karena kita mungkin satu-satunya merek lokal yang mempunyai market share cukup besar ya. Karena di Polytron kita percaya kita nggak mau cuman Indonesia itu jadi pasar saja. Kita harus bisa menikmatin ya dari penambahan, kita selalu membangun yang namanya manufacturing base. Ya, kita punya base itu nggak cuma jualan, tapi kita juga mau punya produksinya di sini. Ada berapa sekarang ini? Kita ada factory ada 3 tempat, ya. Kita ada di Sayung dan ada di Kudus, ya. Dan kalau kita punya fasilitas itu selalu kita update dari ke waktu-waktu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan, dan itu juga kita selalu coba untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerjanya juga. Ada berapa sekarang jumlah? Kita total employee mungkin sekitar 12.000 hari ini, ya. Dan kalau kita ngomong di R&D, kita mungkin taruh kira-kira 700 sampai 800 orang itu ada di R&D. Kalau market penetration sekarang berapa persen ini ya, atau dari ya dengan produk-produk yang kompetitif lah? Kalau kita ngomong di home appliances ya, memang tergantung dari kategori produknya, tapi secara total kita mungkin kuasain kira-kira 20 sampai 22% dari market. Dan profil dari konsumennya itu siapa-siapa saja, Pak? Iya, kita kan lebih berkonsentrasi saat ini untuk masyarakat yang menengah lah, basically ya. Karena selalu kalau produk elektronik itu kan ada produk baru ya, tapi mungkin tidak sesuai dengan masyarakat di Indonesia. Sehingga kita perlu melakukan inovasi bagaimana fitur-fitur yang baru ini bisa dinikmatin oleh kalangan yang lebih luas gitu. Ya, dan yang lebih luas inilah dominan kan di Indonesia. Kita kan jumlah populasinya bukan saja banyak, tapi bonus demografinya kan juga lebih ke yang muda. Nah, saya lihat kan selera yang muda ini, mereka hari ini mau ini, besok ingin ingin memiliki yang the latest model dan lain sebagainya. Dengan adanya tren begitu cepatnya ya, turnover ya dari barang-barang elektronik, kan kalau dulu mungkin orang punya TV ya 10, 20, 30 tahun ya itu saja TV-nya kan. Kalau sekarang mungkin 1 tahun, 2 tahun, minimal 2-3 tahun tuh harus sudah ganti model. Apa strateginya Pak Tekno supaya tetap ini
diminati dan juga tetap bisa bersaing. Betul. Salah satu yang melengkapi kita punya research and development tadi adalah kita selalu melakukan yang namanya market research. Dari situ kita selalu mencoba untuk menggali nih kebutuhannya sebetulnya apa sih dari konsumen di Indonesia gitu ya. Jadi kalau tadi misalkan ngomong TV kan dulu mungkin aja di ruang tamu. Iya, satu-satunya. Tapi kan dalam atau kalau nggak ada waktu, satu kampung yang nonton. Setelah itu kan satu rumah mungkin udah lebih dari satu kan, satu kamar mungkin punya satu sendiri. Kamar. Ya. Tapi itu pun buat kita hari ini sebetulnya juga menjadi tantangan juga, karena tadi perubahan habit ya. Orang sekarang mungkin TV dulu 32 inch sudah dianggap gede. Gitu. Sekarang harus movie theater, bentuknya sampai ke 100 inch segala macam. Ya kita harus menyesuaikan dengan itunya, kebutuhan dari konsumennya juga. Ya, gitu. dengan speaker yang luar biasa Betul. besarnya dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara quality, kualitas yang harus mau tidak mau kan permintaan konsumen juga semakin inilah. Sementara harga juga. Ini bagaimana memberikan kualitas yang bisa bersaing, tapi harganya juga mau tidak mau harus bisa bersaing. Ya, salah satu kuncinya adalah dari sisi desain. Ya, kita selalu mencoba menerapkan desain yang inovatif sehingga tidak menimbulkan biaya yang besar. Terus yang kedua juga dari sourcing dari komponennya. Ya, kita mencoba mencari alternatif komponen. Ya, karena sebenarnya di dunia ini kan banyak gitu kan. Tinggal kita bagaimana kita bisa mengintegrasikannya ke desain kita, kira-kira seperti itu. Tapi kita tidak pernah mau berkorban di sisi kualitas sebetulnya. Tapi melihat desain, apakah melihat tren yang ada di sana atau justru menjadi pionir dari desain itu sendiri, Pak Tekno? Karena biasanya kan gampang sekali ya, Me Too, ini berhasil, kemudian dari merek itu keluar ya mirip-mirip gitu. Jadi ada semacam Me Too atau copying ya dari. Saya kira bisa dari dua sisi ya. Kalau memang satu desain udah bagus, kenapa kita mesti rubah juga gitu kan? Apalagi kita lihat udah desainnya paling efisien juga, kita adopt aja kan gitu. Tapi dunia ini kan selalu berubah dan dari waktu-waktu selalu ada inovasi juga dari sisi supply komponennya. Ya, dengan pemakaian komponen yang baru, biasanya juga akan ditemukan inovasi yang baru juga gitu. Nah, untuk tahun ke-50 ini kira-kira apakah ada breakthrough yang akan dilakukan, mungkin produk-produk baru yang di launching, karena ini kan milestone ya bagi sebuah perusahaan. Saya kira ada banyak produksi ya. Jadi setiap tahun sebetulnya kita banyak meluncurkan produk-produk baru ya. Seperti yang inisiatif kita yang paling baru adalah kita masuk ke kategori electric vehicle. Ya. Oh, EV ya. EV ya. Sekarang EV. sering di Betul. ini ya, gembar-gemborkan kan. Jadi kita mau masuk ke situ? Kita udah masuk. Sudah masuk. Dan kebetulan dalam perjalanan kita selama 2 tahun ini sebetulnya cukup menjanjikan, sehingga kita cukup optimis ke depannya EV ini bisa menjadi penopang dari Polytron sendiri. Dan tapi mereknya Polytron masih, jadi ada EV yang memang Polytron. Nah, Betul. itu sudah dilakukan market research terhadap, karena kan apalagi kalau kita bicara ini ya kendaraan ya. Dari dulu saya ingat dari tahun 90-an keinginan ingin mobil nasional dan lain sebagainya, tapi pasti kan kalah lah istilahnya dengan merek-merek yang sudah selama ini dijadikan andalan ya. Terus terang kita melihat ada opportunity ya dengan berubahnya teknologi kan. Jadi teknologi yang dulu berbasis ICE, internal combustion engine, berubah menjadi dengan baterai ya. Dan kita melihat satu kesempatan di situ untuk kita masuk gitu. Jadi kita melakukan riset ya. Riset kita sebetulnya mulai dari waktu COVID itu. Kita mulai dengan skala kecil, kita coba lihat kebutuhan masyarakatnya seperti apa. Ya, dan kebetulan ada ini demand-nya. Demand-nya ada. Jadi kalau kita hari ini mungkin kita bisa klaim EV itu mungkin market share kita 20% lah. 20% ya sekarang ya. Memang pasarnya masih kecil ya. Tapi lumayan loh 20% dari sebuah perusahaan yang asalnya bukan perusahaan kendaraan kan. Betul. Itu biasanya kita ya kalau bicara mobil orang kan passionate ya mengenai merek-merek yang tertentu itu. Saya kira itu juga kekuatan merek Polytronnya sendiri ya, membantu kita ya, karena memang secara image kan mungkin Polytron daripada mereka beli merek yang belum tahu
asal usulnya lebih baik mereka beli Polytron. Itu sangat membantu juga. Terus siapa kira-kira para konsumennya, mungkin dari profilnya, dan apakah yang ekosistemnya itu sudah bisa menopang untuk produksi EV yang lebih besar? Kalau kita ngomong pengguna ya, dari sisi pengguna, dari kita itu yang muda atau ada yang muda, ada yang tua juga sih, cukup beragam ya. Tapi menurut saya karena pasarnya masih pemula, sehingga mereka ini lebih ke early adopter ya, early adopter, dan mereka yang sudah sadar manfaat dari motor listrik ini ya, terutama mungkin pengemudi ojol ya. Karena pengemudi ojol itu sebenarnya dengan dia beralih ke motor listrik, harusnya pendapatan dia kan akan naik. Karena saving yang dia dapat dari penggunaan bensin, baterai itu akan cukup banyak. Itu bisa 1:5 kalau kita lihat secara pemakaiannya gitu. Dan ini masih mendapatkan insentif kalau dalam iya, jadi memang untuk membangun pasarnya EV ini memang dibutuhkan banyak pihak, nggak cuma kita dari manufacturing, kita juga butuh bantuan dari pemerintah juga. Itu membuat baterainya juga Pak Tekno, atau charging dalam charging stationnya juga ikut andil. Ini merupakan satu ekosistem yang dibangun juga oleh Polytron. Iya, kita banyak melakukan kerjasama dengan PLN juga ya untuk masalah tempat charging tadi. Ya, kita juga membangun suatu bisnis model yang baru ya, sehingga konsumen bisa dengan mudah beralih dari motor yang lama ke motor yang berbasis baterai ini gitu. Sebetulnya yang mahal di elektronik itu sebenarnya dari sisi desainnya. Desainnya. Karena kadang tadi misalkan chip kita nggak bisa bikin, tapi kan kita bisa contek dari sebelah, kita bisa pakai desain yang sudah ada. Tapi bagaimana kita mengintegrasikan semua chip-chip itu ke dalam satu desain. Saya mau tanya sekarang mengenai teknologi itu sendiri, karena kan kuncinya kan sebenarnya kan teknologi. Kalau kita lihat sebuah produk elektronik itu kan komponennya kan banyak sekali, ya. Nah, kalau kita bicara mengenai produk lokal, ini 100% semua made in Indonesia. Tapi apakah ada komponen-komponen yang mau tidak mau merupakan bagian dari supply chain yang namanya global electronic product? Terus itu kan ada ininya, ada itunya. Apalagi kalau sekarang semua tuh berbasis digital, belum ada AI-nya. Nah, bisa 100% memproduksi itu sendiri, atau masih tergantung dengan teknologi yang ada di luar? Sayangnya sampai hari ini kita masih tergantung dari luar. Masih. Karena memang kalau kita lihat industri hulu elektronik di Indonesia kan tidak terbentuk. Ya. Sampai sekarang juga? Sampai sekarang tidak terbentuk. Jadi ya ini memang PR bersama buat kita kan. Jadi kayak misalkan kita mau mengkonsumsi namanya kompresor gitu kan. Pabrik kompresor nggak ada di Indonesia. Kita harus beli dari luar, mau dari Thailand, mau dari negara lain di tetangga kita gitu kan. Terus banyak juga kebutuhan kayak misalkan biasanya kan ada microchipnya di dalam itu kita. Ya, microchip tapi sebetulnya. Polytron harusnya bisa dong untuk memproduksi sendiri. Betul. Sebetulnya ini juga tambahan juga Mbak Desi. Memang kita diminta oleh pemerintah untuk melihat bagaimana kita bisa menggunakan namanya chip gitu kan, karena industri chip ini kan sebetulnya sudah jadi global supply lah gitu, supply chain. Kalau kita mau masuk ke situ, ini kan nggak gampang. Dan sebetulnya tahun lalu 2023 kita sudah melakukan inisiatif, ya kita bekerja sama dengan IMEC, ya itu salah satu konsorsium universitas yang melakukan banyak riset di Belgia, ya. Dan dari situ kita menjembatani dengan kira-kira 15 universitas di Indonesia. Ya, sehingga lahir namanya IC-DEC. Jadi IC chip design yang bertujuan untuk menyiapkan sumber dayanya dulu. Karena dari kita melihat bahwa kalau kita cuma invest, sumber dayanya masa dari luar, kan gitu. Ya, makanya kita bekerja sama dengan universitas. Yuk kita bangun dulu dari sisi sumber dayanya. Dan ini sudah berjalan? Sudah berjalan, ya. Ada berapa yang dilibatkan? Kita udah cukup banyak ya. Jadi dari 15 universitas itu kalau saya nggak salah udah batch ke-7. Ya, udah batch ke-7. Dan mereka kembali, apa yang mereka lakukan dan di mana mereka ditempatkan? Jadi mereka, sebetulnya kita lakukan adalah pelatihan.
pelatihan kita sediakan tempatnya, kita sediakan fasilitasnya, ya sehingga itu juga bisa dikonversi. Kalau saya nggak salah itu di semester 5 atau 6 ya, kita tawarkan mereka datang ke tempat kita, mereka belajar dan itu bisa dikonversi jadi SKS, kira-kira 20 Jadi SKS. ini bagian dari kampus Merdeka, itu Merdeka Belajar atau begini, jadi internship juga gitu? Ya, sebagian kayak internship juga. Karena memang di khusus untuk desain ini di universitas kita sebenarnya diajarkan cuma teori. Jadi mereka nggak bisa mempraktekkan kan. Iya, jadi butuh sayang, untuk dijembatani antara bagaimana cara membikinnya, bagaimana aplikasinya kan seperti itu. Nah, kembali ke yang kita sebutkan TKDN. TKDN, ya. Taruhlah produk TV atau kulkas atau inilah audio, berapa persen sih sebenarnya? Yang betul-betul dari hulu sampai hilirnya itu dihasilkan di pabrik. Ya, tiap produk bervariasi ya. Tapi minimal kita usahakan 40% bisa dipenuhin dari sisi TKDN ya. 40%. 40%. Kalau beberapa komponen yang kayak misalkan kulkas itu mungkin udah hampir lebih ya, mungkin hampir 60% udah bisa lokal. Yang lain? Yang lain masih tergantung dari import, betul. Nah, import ini kan ada tarifnya sendiri, ada pajaknya sendiri. Ini berkaitan dengan harga, apalagi sekarang kita di dunia ini dolarnya juga semakin menguat, betul. Ya kan? Atau kalau kita mata uang lainnya, rupiahnya semakin melemah lah. Betul. Sangat berpengaruh ini kan terhadap ya, harga. tentu saja. Sejauh mana bisa bersaing dengan taruhlah keluaran dari China? Sebetulnya kalau kita lihat dari China, yang jadi masalah buat kita sebetulnya adalah economy of scale-nya, bukan dari sisi harga komponennya sebetulnya. Ya. Jadi mereka bisa manufacture jutaan. Betul, ya. Itu berapa kalau per tahun itu dari segi produktivitas dan berapa jumlah barang yang di? Kalau kita ngomong di China itu karena ini ya, karena pasarnya dia besar sekali. Pasarnya global. Global. Sehingga kita nggak mungkin bersaing dengan mereka gitu. Tapi ya kita coba cari celah-celah di mana kita bisa mendapatkan benefit lah. Dalam artian kita bisa punya comparative advantage against them gitu kan. Yang paling mahal dalam sebuah produk elektronik kan saya hanya melihat dari gadget yang saya miliki gitu. Kalau paling mahal untuk diganti, kalau sekarang mungkin lebih murah untuk beli yang baru. Taruhlah misalnya ininya kacanya ya, gitu. Atau chipnya di dalam, atau apa yang sebenarnya yang paling mahal membebankan, tapi seharusnya bisa lah diproduksi di Indonesia karena bukan sesuatu yang istilahnya ini memerlukan software yang complicated gitu. Sebetulnya yang mahal di elektronik itu sebenarnya dari sisi desainnya. Desainnya. Karena kadang tadi misalkan chip kita nggak bisa bikin, tapi kan kita bisa contek dari sebelah, kita bisa pakai desain yang sudah ada, tapi bagaimana kita mengintegrasikan semua chip-chip itu ke dalam satu desain, gitu kan? Karena ini yang dilakukan oleh bagian R&D-nya. Iya, betul. Reverse engineering. Reverse engineering, betul. Salah satunya seperti itu, gitu. Iya, menarik ya. Dan itu tidak melanggar copyright dan lain sebagainya ya? Atau? Enggak. Karena memang chip itu kan sudah ada, gitu kan. Cuman ya memang kita nggak bisa ada beberapa chip yang memang ada copyright-nya yang kita harus bayar juga, gitu. Coba mungkin pesan untuk pemerintah ya, karena kita semakin sangat tergantung pada teknologi dan semua teknologi kan harus ada chipnya lah. Betul. Apa yang perlu dilakukan supaya chip itu bisa kita produksi semakin paling tidak untuk konsumsi domestik kita bisa penuhi? Ya, saya pikir sih kita melihatnya ini suatu program yang nggak bisa pendek. Ya, kalau kita ngomong misalkan kita ngomong dari negara sebelah ya, misalkan kita ngomong Taiwan lah, kita ngomong industri chipnya kan kayak dibangun dalam 1 tahun 2 tahun. Itu kan dibangunnya udah 50 tahun yang lalu. Mungkin lebih lama dari umur kita gitu kan. Tetapi kan kita harus mulai sesuatu kan. Makanya kita melihat salah satunya yang kita bisa lakukan dalam waktu dekat ini adalah sumber daya manusianya dulu yang kita punya. Karena kalau kita ngomong masalah investasi dalam sisi capital, kita nggak mungkin menang kan sama mereka kan. Kayak pemerintah Amerika aja memberikan subsidi yang mau buka pabrik chip di Amerika tuh udah 50 billion. Mau apa lagi kita punya belanja pemerintah kan cuma berapa?
swasta juga nggak mungkin masuk. Tapi kan kalau pasar misalnya nggak kita ada. kan sebenarnya begitu besar, dengan apalagi orang-orang yang kelas menengah kita kan juga semakin banyak kan jumlahnya. Betul. Harusnya itu bisa dijadikan aset bagi kita untuk melakukan. Secara pasar betul, kita punya pasar yang cukup besar. Tapi kan mesti diingat adalah bahwa untuk develop chip itu tadi nggak butuh waktu yang pendek kan. Mereka butuh riset dulu sehingga produknya mungkin baru keluar 3 atau 5 tahun ke depan kan gitu. Tapi kan Pak Teno tadi katakan kita tidak harus mulai dari awal, kita tinggal tiru saja. Betul. Walaupun Taiwan memang sudah lebih dari 50, tapi kan Taiwan kan kecil kan maksudnya sebagai ini, tapi ini penguasaannya pasarnya global. besar, betul. Kok bisa gitu? Sementara kita kan tinggal ya direplikasi aja apa yang ya saya sudah pikir ada. yang penting nomor satu kemauannya ya. Saya pikir ya kemauannya dan mungkin konsistensinya ya. Kadang kan repotnya juga ada pemerintah berganti, juga prioritasnya kan berbeda-beda gitu kan. Sehingga mungkin itu juga ya kita mesti sadar juga bahwa kita kan negara yang besar, populasinya besar gitu ya. Kebutuhannya juga banyak, juga tapi banyak. kebutuhan terhadap Betul. gadgetnya juga semakin meningkat. 12.000 ya karyawan sekarang. Ya. Itu rata-rata apa dan siapa dan apa ininya kontribusi mereka dari ini. Kalau kita ingin melihat ini sebagai technology company kan seharusnya sekarang. Ya. Sebagian itu ada di sisi manufacturing ya. Kalau dari sisi manufacturing kita biasanya rekrut dari SMK ya, karena mereka harus punya latar belakang elektronik supaya bisa melakukan proses di kita punya production line ya. Kalau mungkin 1.500-an itu di distribusi dari marketing lah kira-kira. Marketing ya, kita punya cabang di seluruh Indonesia hampir 60 titik ya. Nah, itu kita kita kelola semua karena kita percaya bahwa pembelian elektronik ini tidak berhenti dengan saat konsumen memilih Polytron. Tapi di kemudian hari kalau mereka punya kebutuhan dari sisi servisnya kita harus bisa melayani juga gitu. Masih sering ya orang menservis produk elektroniknya ya? Masih. Jadi masih banyak orang yang menganggap bahwa elektronik itu adalah aset mereka sebetulnya gitu. Ya. Dan sebetulnya buat kita sebagai Polytronnya sendiri, kita juga dari waktu ke waktu itu kita pengen memperpanjang yang namanya usia dari lifetime produk kita juga. Gitu. Justru Betul. diperpanjang. Betul, Bukannya karena sekarang makin lama makin diperpendek supaya turnover-nya. Karena begini Bu Desi, kita melihat juga bahwa sebetulnya kalau semakin banyak kita produksi barang elektronik, kan akan semakin banyak juga sampahnya. Nah, itu sebetulnya dia. kan waste-nya kan. Iya. Jadi kita melihat bahwa kalau produk atau desain kita yang baik, yang bisa diperbaiki, bisa diperpanjang umurnya, itu kan sebetulnya juga kita melakukan kontribusi ke sustainability dari bumi ini kan. Iya, Kira-kira nah ini suatu yang bagus karena sekarang kan setiap perusahaan kita harus memikirkan ini ESG ya. Betul. Aspek lingkungannya, sosialnya, dan juga tentu saja good governance. Karena nggak ada yang bisa ngalahin TV dengan suara bagus di tempat kita. Terus kalau misalkan mau beli kulkas ya yang bisa low energy, ya mestinya pilihannya ke tempat kita gitu kan. Karena kita sudah mulai program Hemat Energy dari tahun 99. Apalagi ini yang dilakukan supaya footprint karbonnya itu semakin, karena ini kan semua pasti ada waste-nya itu sangat besar. Tapi dalam melakukan membuat sesuatu kan elemen-elemen menggunakan ya yang tidak ramah itu kan mau tidak mau masih ada kan ya Pak Tekno? Atau sudah dikurangi? Sebetulnya udah banyak berkurang sih. Contohnya? Jadi kita sudah penggunaan LED itu udah banyak kita hilangin ya. Dari proses soldering segala macam itu udah nggak banyak. Sudah tidak ada. Udah banyak. Terus yang kita lakukan juga, kita barusan tahun lalu kita rilis report kita, ESG kita yang pertama ya, dari sekian tahun, kita publish bahwa kita sudah bisa melakukan banyak pengendalian dari sisi carbon print, dari sisi misalkan dari sisi ini
waste tadi Waste ya, tadi. pengolahan waste ya, kayak Nah, plastik. itu bagaimana khususnya untuk waste, apalagi waste yang berkaitan dengan ini, kalau TV yang sudah tua atau radio itu diapain gitu? Apakah ada tanggung jawab untuk circular ekonominya itu? Oh ya, kita banyak ini ya, kita coba untuk kita lihat dari sisi komponennya, karena kadang komponen itu kan ada yang baik, ada yang rusak. Yang baik itu biasanya kita coba untuk kita pakai di produk berikutnya gitu. Jadi ada semacam upcycling gitu. Upcycling, betul. Kalau penggunaan renewable energy khusus untuk misalnya di pabrik ataupun di tempat-tempat. Kita udah pasang pembangkit listrik tenaga surya juga di pabrik kita, ya itu juga mengurangi banyak footprint dari karbon juga kan. Dan juga kita juga ini melakukan banyak inisiatif ya. Kalau tadi dari sisi waste itu kayak plastik itu kan, biji plastik itu kan kalau kita injek biasanya ada sisa-sisanya. Sisanya itu juga kita carikan penggunaannya ada sehingga off-takernya lagi betul. Jadi nggak langsung dibuang itu aja. Kira-kira seperti itu ya. Ya, dan dampaknya terhadap kehadiran Polytron ini ya. Ini kan sudah cukup lama ya. Itu sudah bisa diukur baik bagi komunitas yang tinggal di daerah operasi sehingga menciptakan tenaga kerja dan lain sebagainya, maupun dari kontribusi terhadap ekonomi Indonesia itu sendiri, karena ini kan bagian dari ya untuk roda ekonomi yang sektorial kan. Ya. Saya kira kalau kontribusi ke komunitas tentu aja udah bisa diukur ya, karena memang kalau kita ngomong kayak Kudus kan sebetulnya kota yang kecil gitu. Ya, tapi kalau kita bisa menyerap, kalau kita lihat ke sana, penyerapan tenaga kerjanya sebetulnya cukup baik ya. Dan juga kalau dari sisi yang lain, misalkan dari sisi tadi multiplier effect-nya itu sudah banyak dilakukan. Jadi kita banyak juga bekerja sama dengan kayak tadi penyerapan itu sebisa mungkin kita cari pegawai yang dekat dengan pabrik kita, karena kita juga mendapatkan manfaatnya kan. Mereka nggak bakal absen, nggak bakal nggak masuk segala macam gitu ya. Dan kita juga tadi tiap tahun ya kita melakukan yang namanya training untuk mereka ya. Kalau nggak salah di tahun lalu itu kita kalau kita bagi kita jumlah employee ya, itu mereka sudah mendapatkan kira-kira 20 jam ya setahunnya. Target kita sebenarnya untuk bisa mencapai 50 jam. Dari itu untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kemampuan mereka gitu kan. Dan kita juga banyak bekerja sama itu dengan kayak beberapa usaha-usaha kecil ya. Bagian dari CSR atau bagian dari bagian dari CSR juga. Kayak tadi vokasional itu kita punya sekarang mungkin 108 ya kalau SMK yang kita kita kerjasama untuk kita dapetin murid mereka bisa praktek kerja lapangan di tempat kita ya. Tapi kalau sumbangan pajak itu sendiri dan kalau kita lihat bottom line ya, itu bagaimana dari tahun ke tahun? Apakah trennya ini cukup sehat lah atau fluktuatif atau bagaimana sih? Kalau kita ngomong pajak sebetulnya tergantung dari bisnisnya juga ya. Bagaimana bisnisnya? Paling nggak 5 tahun terakhir ini. Bisnis sebetulnya tidak mudah kalau kita ngomong ya. Tapi kita masih bersyukur bahwa kita masih bisa bertahan, kan seperti itu. Ya. Kalau kita ngomong kompetisi kan juga tadi Bu Desi juga sebut juga tidak mudah kan. Bagaimana merek Polytron bisa menjual barang dengan berkompetisi dengan merek-merek yang kelasnya udah dunia seperti itu kan. Tapi ya tadi dengan kekuatan kita untuk menciptakan inovasi-inovasi itu, kita sampai hari ini itu bisa bersaing dengan mereka. Ya, kayak tadi misalkan TV kita ngomong LED gitu ya. Kalau bersaing sama bertahan beda loh Pak. Saya kira benar sih, bersaing dengan bertahan beda. Tapi maksud saya untuk lebih membesarkan kita punya market share kan juga nggak gampang. Ya, tapi paling nggak kita punya posisi yang unik di pasar. Jadi misalkan kayak tadi kita mau beli TV yang LED gitu ya, yang suaranya bagus, ya mestinya pilihnya Polytron. Karena nggak ada yang bisa ngalahin TV dengan suara bagus di tempat kita. Terus kalau misalkan mau beli kulkas ya yang bisa low energy, ya mestinya pilihannya ke tempat kita gitu kan. Karena kita sudah mulai program hemat energi dari tahun 99. Ya kita udah pertama kita siapkan itu
satu produk yang low energy dan ramah lingkungan gitu. Jadi tidak merusak ozon gitu. Tapi seberapa jauh mungkin dorongan untuk membeli lokal, made in Indonesia, itu diperlukan atau tidak? Dan apakah itu ada dampak yang nyata dalam konsumen memilih produk yang mereka beli? Ini memang seharusnya menjadi tugas kita bersama ya, untuk mengedukasi lah, basically kita masyarakat ya, karena masyarakat kita ini kan cukup beragam ya. Jadi ada yang dulunya masih menganggap bahwa merek luar itu atau barang yang mereka datangkan dari luar itu adalah barang yang kualitasnya lebih bagus. Yeah. Itu kan nggak seperti itu sebetulnya. Ya. Memang kebanggaan ini harus kita dari waktu ke waktu harus kita canangkan gitu. Tapi memang kalau kita lihat kan yang problem kan di konsistensinya gitu. Tapi akhir-akhir ini bagaimana dengan Gen Z dan sekarang Gen Alpha? Karena saya lihat mereka kan lumayan ya cukup picky ya, tidak seperti misalnya boomer atau Gen X yang mungkin lebih suka inilah beda lah seleranya. Kalau kita ngomong Gen Z sebetulnya itu tantangan tersendiri ya, karena sebetulnya kalau kita disuruh misalkan memprofil Gen Z itu kebutuhannya seperti apa, itu juga kadang bisa berubah-berubah dan berubahnya terlalu cepat juga kadang-kadang, dan kita sendiri mengikutinya juga nggak gampang juga gitu, karena misalkan mereka suka dengan produk A, besok dengan produk B. Cuman menurut saya salah satu yang menurut kita itu menjadi nilai positifnya dari Gen Z ini adalah mereka tidak terlalu mementingkan merek. Itu sebetulnya salah satu yang bisa kita gali lebih dalam. Gitu. Apa yang mereka penting? Mereka lebih pentingkan dari sisi fungsinya kan. Yang penting produk ini cocok, saya pakai, mereka bersedia untuk pakai gitu. Dan mereka juga punya kemauan untuk mencoba sesuatu yang baru gitu. Kalau yang orang lama itu kan kadang susah ya, dikasih orang baru. Karena ada kaitannya juga dengan status dan kebanggaan kalau memiliki sesuatu yang brandnya terkenal. Tapi sekarang mungkin sudah ya lebih lihat fungsinya. Nah, berarti ke depan juga apalagi dengan adanya nanti Gen Alpha yang mungkin mereka juga lebih mementingkan lingkungan hidup ya, environmental dan lain sebagainya. Kuncinya tadi selalu beradaptasi dan melakukan inovasi kalau kita melihatnya ya. Memang teknologi AI kan mungkin menakutkan gitu kan. Tapi kan kita juga melihat juga bahwa banyak kelemahan dari sisi AI ini. Inovasi ke depan, nah strateginya itu bagaimana? Second half of the abad. Saya pikir kita tetap berkomitmen untuk ini ya, melakukan inovasi ya. Karena tetap tadi ya, kita harapannya adalah tetap pasar yang kita udah pegang, kita bisa tetap pertahankan sambil kita membuka peluang di pasar yang lain. Seperti EV. Tapi kalau di mobile? Mobile ini sebetulnya kita pernah coba. Dan itu buat kita juga pengalaman yang tidak mudah juga gitu. Jadi kenapa? Kita mulai itu tahun 2011 ya, kita pernah jual smartphone lah basically. Ya, tapi setelah kita masuk baru kita tahu bahwa ini sesuatu yang tidak mudah. Karena mereka punya development time untuk satu mobile phone itu sangat pendek, 6 bulan. Setiap 6 bulan kita harus menghasilkan OS baru, baru, ada chip baru gitu ya. Desain baru. Dan kita punya waktu untuk jualan cuma 3 bulan. Ya. Dan R&D-nya nggak bisa keep up. R&D-nya nggak bisa keep up. Itu yang jadi masalah. Kenapa China bisa mereka katiru? Saya pikir karena mereka memasuki betul, karena saya pikir karena pasarnya ya, karena pasarnya mereka kan mengarahnya ke global ya. Jadi kalau kita bisa, yang bisa-bisa itu adalah yang memang pasarnya harus global. Tapi kan Pak Tekno katakan tadi kan desainnya kan yang mahal itu. Kalau kita ada desainnya yang betul-betul bisa ini kuasai kan seharusnya minimal untuk memenuhi selera Gen Z dan Gen Alpha yang pasti sekarang minta ini HP sendiri, tablet sendiri gitu. Ya kadang kita berpikir bahwa itu kadang kan kalau kita di bisnis kita bisa lihat itu bukan bukan
ininya kita lah, bukan maksudnya kekuatan ya. kita ya. Jadi kekuatannya kita jadi di mana sekarang? kekuatan kita mungkin lebih ke produk yang secara teknologi sudah cukup ini ya, mature ya. Karena kalau dari handphone itu kalau kita ingat ya, dulu kan evolusinya cepat sekali. Makanya waktu kita berkaca dari situ, kita juga ngelihat, aduh kalau kita terus-terusin juga kita nggak bisa menang ini. Tapi bukan berarti bahwa kita nggak punya kesempatan untuk mendevelop yang namanya smartphone. Kita akan coba untuk lihat lagi kalau teknologinya udah nggak seperti dulu. Sebenarnya sekarang ini udah nggak terlalu cepat sebetulnya. Ya kalau kita lihat launching produk baru itu sekarang udah setahun sekali. Tapi justru saya lihat sekarang ini mungkin untuk setelah ulang tahun ke-50 dan 50 tahun ke atas, saya lihat itu justru tantangannya bukan yang kelihatan, tapi yang tidak terlihat, yaitu AI dan generatif ya. Coba mungkin ya dari dampaknya terhadap SDM-nya. Sekarang apapun yang bisa dilakukan secara repetitif, AI, robot, automation bisa menggantikannya. Ancaman atau tidak terhadap SDM yang 12.000 ini ke depan? Kalau semuanya nanti ya tinggal saya automation. pikir ancaman selalu ada ya kalau kita ngomong kan. Kalau dari sisi AI, kalau misalkan tadi kayak robotisasi. Ya, seperti kita lihat di otomotif kan sudah berkurang kan ini. Sudah berkurang banyak memang. Ya makanya dari satu waktu ke waktu kita selalu mencoba untuk meningkatkan kita punya kemampuan dari kita punya operator juga kan. Apa yang ada retraining? Ya, retrainingnya kan harus selalu ada karena meskipun dengan pakaian dengan robot kan tetap harus ada yang memprogramnya kan. Cuman kan mungkin hanya perlu 1 orang bukan 10 orang kan untuk melakukan. Itu kan kalau udah jalan. Kalau belum jalan kan harus satu-satu harus istilahnya diprogram dulu kan baru bisa jalan gitu. Dan kalau pendapat saya tetap aja ada beberapa proses yang nggak bisa dikerjakan oleh AI maupun oleh robot ya. Tetap harus ada orang juga gitu. Ya. Mungkin terakhir ya, kita ini menjelang 50 tahun dan mau tidak mau kan kita juga harus, Indonesia kan punya target sendiri lah. Kita ingin target dari segi ekonomi, mudah-mudahan pemerintah baru bisa memenuhinya 7% pertumbuhan itu satu. Kedua, kita harus net zero emission tahun 2060 ya enggak. Kemudian mau tidak mau kita juga SDM kita harus betul-betul kualitasnya ditingkatkan, kalau tidak akan terjadi yang namanya orang tidak punya pekerjaan karena semua sudah digantikan ya. Bagaimana melihat ke depan ini Polytron perusahaan yang 50 tahun lagi masih akan tetap berjaya, lebih berjaya, atau bentuknya seperti apa? Kami sebetulnya cukup yakin bahwa kita akan tetap berjaya ya. Karena kuncinya tadi selalu beradaptasi dan melakukan inovasi kalau kita melihatnya ya. Memang teknologi AI kan mungkin menakutkan gitu kan. Tapi kan kita juga melihat juga bahwa banyak kelemahan dari sisi AI ini gitu kan. Kalau misalkan kita dari sisi marketing, kita kan sering bereksperimen tuh. Kalau kita mau bikin tulisan atau konten lah misalkan gitu kan, kayaknya gampang aja. Tapi kan nggak semua konten itu hasilnya juga bagus gitu kan. Minimal saat ini ya. Minimal saat ini. Kita nggak tahu 10-15 tahun lagi akan seperti apa. Betul. Dan yang saya lihat kayak sisi kreativitasnya tetap nggak bisa kalau menurut saya. Yang mereka bisa adalah mereka melihat yang udah ada. Tapi selama kita bisa melahirkan ide-ide baru, inovasi baru, seharusnya kita nggak perlu takut yang namanya AI gitu. Ya, termasuk dari sisi produknya kan. Kalau produk, misalkan nih kita ngomong robot bisa bikinnya sekarang A to Z bisa pakai robot. Tapi kalau kita melakukan satu inovasi yang dia nggak bisa lakukan juga nggak akan bisa dia melakukannya gitu. Tapi kita harus mau tidak mau kita mempersiapkan diri kan. Betul. Mungkin terakhir Polytron kalau bicara DNA ya dari perusahaan itu apa dan purpose-nya. Nah, sekarang orang bilang perusahaan itu harus punya purpose kan, bukan hanya untuk menghasilkan produk dan meningkatkan shareholder value dan supaya bottom line-nya profit, tapi harus ada the bigger purpose-nya dengan DNA yang tidak berubah gitu sepanjang masa. Kalau di kita itu ada 5 nilai yang kita anut. Ya, nomor 1 itu adalah fokus pada pelanggan kita. Ya, karena pelanggan itu adalah sumber dari kekuatan dari perusahaan kita. Ya. Terus yang kedua itu kita selalu
mengupgrade kita punya karyawan untuk bersifat profesional. Ya, jadi tidak ada praktek KKN segala macam itu ya. Terus dari sisi organisasi kita juga selalu beradaptasi dan selalu belajar. Makanya tadi kita memberikan peluang untuk kita punya karyawan untuk selalu mengupdate dia punya pengetahuan. Ya, dan yang keempat itu nilai yang kita anut bahwa kita ini satu keluarga. Ya. Jadi semuanya harus memberikan kontribusi yang sama ke perusahaan ini. Kalau kita tentu mau ada reward dan punishment yang sesuai kan. Betul, ada reward dan punishment. Dan yang terakhir itu adalah social responsibility kita. Jadi kita harus bisa berkontribusi, baik itu dari masyarakat terdekat kita, komunitas, maupun ya tadi kita ke komunitas akademis, ke sekolah kita juga dan kita juga memberikan beasiswa juga, Bu Desi ya. Kita punya karyawan ya, anaknya yang berprestasi kita bantu. Sudah berapa jumlahnya sampai sekarang? Jumlahnya cukup banyak sih, mungkin 1000-an lebih ya. Seribuan lebih. Mungkin ya ini kan kita masih masa transisi ya. Ada pesan-pesan atau aspirasi yang ingin diterapkan pemerintahan baru supaya industri khususnya elektronik ini bisa subur, bersaing dan juga ya lebih produktif lagi. Iya, kalau dari sisi kita sebagai perusahaan ya, sebetulnya kita menginginkan partisipasi dari pemerintah itu untuk membuat aturan yang konsisten gitu. Contohnya di mananya? Contohnya dalam artian misalkan ya, produk yang sudah bisa diproduksi di Indonesia, ya kenapa harus diimpor? Kan pertanyaannya seperti itu. Atau paling enggak ya kita harus mengundang mereka untuk membuat pabriknya kan di Indonesia, sehingga ada penyerapan sumber daya manusianya juga gitu ya. Harapan kita ke depannya bisa diperbaiki. Kita tidak meminta privilege ya, kita nggak meminta kita harus diperlakukan secara khusus, tapi yang lebih perlu dipertimbangkan sebetulnya adalah playing field-nya supaya level ya, gitu. Ada fair lah seperti itu. Harapannya seperti itu sih. Iya, mudah-mudahan karena kalau industrinya juga tumbuh, yang untung kan kita semua kan. Sumbangan terhadap perekonomian, penciptaan lapangan kerja dan lain sebagainya kan kita pasti ikut ya. Pak Tekno, kira-kira tapi sekarang bagus ini headwind istilahnya, apakah tantangan terasa atau tailwind bahwa siap untuk melaju? Lebih mana yang tiupannya lebih kerasa? Kalau kita sih sebetulnya lebih senang kalau ada tantangan sih. Karena kalau dengan ada tantangan biasanya kita lebih bisa berinovasi gitu kan. Kalau headwind itu kadang jadi complacent kan. Kalau kita pelajarin banyak perusahaan yang naik, tapi karena complacent mereka juga jadi hilang lah kira-kira gitu. Baik, dan kita ingin tentu saja perusahaan seperti Polytron jangan hanya berhenti di usia 50, tapi 50 tahun lagi juga masih tetap eksis dan berkontribusi. Gitu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga. Tekno Wibowo, Commercial Director dari Polytron. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.